kan satu kelas ada berapa mahasiswa ya? Mungkin sambil nunggu teman-temannya kita bisa mulai aja kali ya. Suara saya masih terdengar kan ya? Masih. Oke. Oke, selamat malam ya semuanya. Kita kembali ke mata kuliah farmakoekonomi. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis biaya dan analisis cost minimization dan bagaimana dalam melakukan pengukuran outcome terapi. Jadi biasanya analisa biaya ini dilakukan itu untuk melihat outcome terapi yang sesuai dengan harapan dengan biaya yang seminimal mungkin. Oke, nah pendahuluannya di sini analisis biaya ini adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan biaya dari berbagai alternatif. Jadi biasanya nanti eh, dokter atau rumah sakit itu memiliki beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan. Nah, ini yang dianalisis ya oleh rumah sakit atau tim farmakoterapi yang ada di rumah sakit. Itu. Nah, ini digunakan biasanya untuk menilai efisiensi biaya dari intervensi atau program tertentu. Biasanya ketika kita sudah punya beberapa alternatif, lalu kita sudah tahu alternatif mana yang paling minimal biaya dan alternatif mana yang paling efektif, nah itulah yang akan menjadi panduan atau guidance di rumah sakit untuk menciptakan formularium. Jadi kalau di sini kalian sudah ada yang kerja kan tahu ya, oh di rumah sakit saya ada formularium sendiri, di rumah sakit lain formulariumnya berbeda. Karena memang mungkin hasil dari penelitian di rumah sakit tersebut itu alternatif-alternatif yang diberikan memberikan hasil yang berbeda. Makanya kenapa formularium itu bisa beda di tiap rumah sakit. Ibu, maaf suaranya Ya, agak kecil. kecil bentar. Kalau sekarang, halo, sekarang kecil masih udah kecil, sorry udah kecil, masih kecil atau sudah besar? Sudah, Bu. Udah ya. Oke, jadi analisis biaya ini biasanya, tadi ya saya ulangnya, itu untuk melihat alternatif-alternatif yang ada di rumah sakit untuk nantinya bisa digunakan sebagai pedoman atau guidance dalam pembuatan formularium di rumah sakit. Oke, nah terus apa aja sih analisa yang digunakan? Yang pertama di sini ada analisis cost minimization. Ini adalah untuk pendekatan ketika dua atau lebih alternatif memiliki hasil yang sama. Jadi kalau hasilnya sama, yang dilihat adalah yang pakai biaya yang paling minimal. Kayak gitu ya. Nah ya, biaya yang paling rendah. Nah ini biasanya fokus utamanya adalah terhadap identifikasi perbandingan biayanya tanpa mempertimbangkan perbedaan dalam hasil atau efektivitas. Oke, nah ini klasifikasi biaya. Ada namanya klasifikasi biaya langsung, tidak langsung, biaya satu kali, dan berulang. Biaya langsung itu adalah biaya yang secara langsung berkaitan dengan intervensi. Contohnya obat, ya, obat yang harus dipakai sama pasien, biaya perawatan, kamar, terus
dokter, gajinya dokter ya. Kan dokter setiap datang kunjungan itu kan dihitung tuh berapa kali kunjungan, itu ada biayanya. Terus para medisnya dan lain-lain. Itu adalah biaya langsung yang berkaitan dengan penyakit. Kemudian untuk biaya tidak langsung itu yang terkait dengan biaya administrasi. Contohnya misalnya transportasi yang digunakan oleh pasien dari rumah ke rumah sakit atau misalnya menggunakan ambulans atau apa gitu ya. Nah, itu adalah biaya tidak langsung. Dan kemudian ada lagi namanya waktu yang hilang. Jadi waktu dari pasien yang hilang selama pasien tersebut sakit itu disebut biaya tidak langsung. Kemudian ada yang namanya biaya satu kali. Nah, ini biaya yang diberikan hanya sekali. Misalnya nih, oh pasien tertentu harus melakukan pembelian alat gitu ya. Nah, itu adalah namanya biaya satu kali. Dan yang terakhir ada namanya biaya berulang. Nah, ini biasanya biaya yang timbul secara berulang. Contohnya perawatan rutin. Misalnya jika tiba-tiba siapa yang misalnya hmm, setelah perawatan rawat inap, kemudian jalan dengan rawat jalan. Nah, itu adalah biaya perawatan berulang. Ada beberapa kerangka dalam menetapkan biaya. Yang pertama adalah identifikasi alternatif. Ya, jadi biasanya dokter itu sudah tahu nih, oh kalau misalnya pola pasiennya seperti apa, maka alternatifnya apa, gitu yang disesuaikan dengan karakter dari pasiennya. Nah, ini itu dari setiap alternatif akan dibandingkan. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, ini kumpulkan data yang relevan mengenai biaya untuk setiap alternatif. Biaya ini apa aja yang tadi? Ya, ada yang namanya biaya langsung, tidak langsung, satu kali dan berulang. Itu semua dikolek. Jadi bukan hanya biaya langsung dan tidak langsung saja. Kemudian tadi klasifikasi biaya sudah dihitung ya. Kemudian perhitungan total biaya. Hitung total biaya untuk setiap alternatif dan lalu bandingkan. Sebenarnya alternatif mana yang paling efisien. Begitu. Kemudian aplikasi analisis cost minimization. Nah, analisis cost minimization ini biasanya digunakan untuk penyusunan kebijakan kesehatan yang tadi. Sebenarnya alternatif mana sih yang paling baik? Kemudian nantinya jadi guidance untuk pembuatan formularium contohnya. Kemudian digunakan juga sebagai pembangunan fasilitas kesehatan. Ya, jadi untuk menentukan opsi mana yang paling minimal biaya tapi tetap memenuhi kebutuhan. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah pengadaan obat. Memilih obat dengan biaya terendah yang bisa memberikan hasil yang sama. Ini yang tadi berkaitan dengan formularium. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum, Bu. Belum ya. Kemudian berikutnya adalah variabel pengukuran outcome terapi. Nah, kalau outcome terapi ini dia mengevaluasi hasil dari intervensi tadi. Secara terapeutik itu efektivitasnya seperti apa? Apakah baik, ataukah sama aja, atau justru jelek? Dan selain dari efektivitas terapinya, dilihat lagi kondisi pasiennya. Apakah kualitas hidupnya meningkat, ataukah kualitas hidupnya makin jelek, atau hasilnya sama aja. Kualitas hidup tuh misalnya pasien tadinya sakit, terus karena menggunakan obat tertentu, memang secara indikasi atau terapi penyakitnya sembuh, tapi dalam prosesnya pasien merasakan sakit, misalnya contohnya gitu ya, misalnya kayak pasien cancer itu kan pas lagi kemo kan sakit sekali ya, berarti kan akan ada kualitas hidup yang berkurang pada pasien cancer. Nah, itu semua diukur ya. Nah, ini ada beberapa contoh pengukuran outcome. Yang pertama adalah terapi obat untuk diabetes nih, contohnya nih. Outcome klinis yang diharapkan adalah pengukuran kadar hemoglobin A1C atau HbA1c untuk menilai kontrol glukosa darah. Nah, kualitas hidup yang diharapkan adalah nantinya menggunakan kuesioner diabetes quality of life atau DQOL untuk mengukur dampak penyakit terhadap kualitas hidup pasien. Gitu. Jadi nanti akan misalnya ini ada dokter
pada rumah sakit punya beberapa alternatif pengobatan. Nah, misalnya pasien A dikasih alternatif A, pasien B dikasih alternatif B. Nanti akan dilakukan pengukuran dibandingkan antara alternatif A dan alternatif B yang oleh pasien. Apakah pasien merasa lebih baik secara hidupnya atau lebih buruk gitu. Kedua adalah rehabilitasi pasien setelah stroke. Biasanya kalau pasien stroke itu kan rehabilitasinya agak panjang ya. Nah, di sini outcome-nya apa? Outcome fungsional. Outcome fungsional ini menggunakan skala Bartel Index untuk mengukur kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kan kita tahu ya, kalau pasien yang pasca stroke biasanya terjadi kelemahan-kelemahan pada fungsi tubuhnya, gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan skala Bartel Index, yaitu nanti menggunakan impact scale untuk menilai dampak stroke kepada kualitas hidup. Misalnya nih, oh badan berfungsi sejauh mana tidak berfungsinya, apakah totally tidak bisa digerakkan ataukah sebenarnya masih bisa digerakkan tapi lambat kayak gitu. Nah, itu semua diisi kayak gitu ya. Ini adalah rehabilitasi pasien setelah stroke. Pengukuran outcome terapi yang berikutnya adalah contohnya pengobatan untuk asma ya. Nah, kalau asma ini kan biasanya terjadi karena ada trigger-trigger tertentu gitu ya, yang bisa dilihat dari gejala-gejalanya. Jadi yang dilakukan frekuensi serangan asma dan penggunaan inhaler darurat sebelum dan setelah terapi. Gitu. Jadi biasanya pasien asma tuh ketika mereka udah ngerasa, oh ada alergen nih, saya kemungkinan akan kena asma, itu biasanya mereka udah pakai inhaler duluan sebelum asmanya keluar gitu kan. Nah, ini diukur gitu ya sama pasiennya. Kemudian parameter fisiologisnya yaitu dengan mengukur fungsi paru-paru menggunakan spirometri untuk melihat perubahan dalam kapasitas pernapasannya. Kemudian yang keempat contohnya adalah perawatan kanker. Tadi ya outcome klinisnya mengukur ukuran tumor melalui pencitraan atau CT scan atau MRI ya, untuk melihat apakah alternatif-alternatif yang tadi diberikan itu memberikan dampak kepada pasien atau enggak. Nah, quality of life-nya atau kualitas hidupnya itu tetap menggunakan kuesioner dari European Organization of Research and Treatment for Cancer. Jadi ada tuh kuesioner khusus untuk mereka untuk bisa dinilai kualitas hidup pasien cancer. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya pasien cancer itu biasanya setelah melakukan kemo atau pada saat melakukan program kemo itu mereka akan mengalami rasa sakit gitu ya. Nah, bisa jadi mereka merasa quality of life mereka menurun pada saat proses tersebut gitu. Nah, ini semuanya akan diberikan atau tercatat di dalam kuesioner tadi, European Organization for Research and Treatment of Cancer. Jadi semua data nanti dari setiap pasien akan diuji, kemudian akan dilihat nih, oh secara klinis efektivitasnya seperti apa, lalu secara kualitas hidup yang paling baik yang mana, nanti akan dibandingkan dan akan dijadikan pedoman. Yang kelima adalah misalnya di sini program diet dan latihan untuk obesitas. Outcome fisik yang digunakan adalah pengukuran perubahan berat badan dan indeks massa tubuh atau BMI. Nah, kualitas hidup yang digunakan adalah untuk mengukurnya itu dengan kuesioner, dengan mengukur persepsi pasien tentang perubahan kesehatan dan kebugaran. Jadi kadang-kadang mungkin pada saat program diet itu, oh secara tubuh nih belum ada penurunan kualitas secara tubuh berat badannya belum ada penurunan, tapi secara kualitas hidup misalnya sudah lebih baik, misalnya sudah lebih bugar gitu. Nah, itu semua tercatat. Jadi supaya setiap alternatif itu kelihatan hasilnya mana yang paling sesuai untuk pasien. Kemudian yang keenam adalah psikoterapi untuk depresi. Nah, kalau psikoterapi untuk depresi ini outcome klinis yang diharapkan adalah menggunakan skala Hamilton Depression Rating Scale atau HDRS, yaitu untuk menilai tingkat keparahan depresi. Gitu ya.
Untuk kualitas hidupnya itu ada dari WHO ya, namanya WHO 5 Wellbeing Index untuk mengukur kesejahteraan psikologis. Jadi ada kuesioner khusus yang akan diisi nanti dari si pasien yang membutuhkan psikoterapi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh penyakit dan outcome terapi yang bisa diukur gitu ya. Tapi ada juga beberapa penyakit mungkin yang tidak bisa diukur juga dengan kuesioner-kuesioner kayak gitu. Oke. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan pengukuran outcome terapi ya yang kita lihat nih di farmakoekonomi. Yang pertama, kita kan mengevaluasi tadi ya, evaluasi efektivitas. Alternatif mana yang paling berguna dan paling memberikan efek kepada pasien. Kemudian analisis biaya manfaat. Dari manfaat tadi yang mana yang biayanya paling cost efektif buat pasien kayak gitu. Jadi kan tadi manfaatnya kita udah bisa ukur nih. Nah, terus dianalisa lagi nih, misalnya yang satu skornya untuk manfaat 8, yang satunya lagi skornya untuk manfaat 7. Tapi secara biaya jauh berbeda. Yang 8 memakan biaya misalnya nih 100 juta, yang 7 mungkin cuma 30 juta. Nah, bisa jadi untuk kondisi pasien tersebut alternatif yang 7 tadi itu lebih bermanfaat buat pasien kayak gitu ya. Kemudian informasi untuk pengambilan keputusan ini adalah data outcome untuk membuat kebijakan untuk bagi dokter dan pasien dalam mengambil keputusan berbasis bukti. Ya, tadi setelah dianalisis, oh ini menjadi kebijakan, jadi guidance gitu. Kemudian perbaikan kualitas hidup di sini yang diukur juga tadi dengan kuesioner-kuesioner diharapkan dengan adanya terapi tersebut kualitas hidup pasien tetap meningkat gitu ya. Lalu peningkatan pelayanan kesehatan ya. Jadi setelah hasil pengukuran tadi diharapkan pasien-pasien yang datang itu satisfied atau puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik ataupun dokter ataupun rumah sakit tersebut gitu. Karena apa? Karena setiap penyakit dapat ditangani dengan baik dan sesuai dan memberikan impact. Kemudian yang keenam adalah keterlibatan pasien, yaitu melibatkan pasien dalam pengukuran outcome. Tadi kalau kita lihat kan banyak kuesioner-kuesioner yang harus diisi oleh pasien, sehingga pasien bisa memberikan penilaiannya sendiri terhadap hasil dari alternatif-alternatif yang tadi diberikan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Nah, belum, Ibu. Suaranya masih kecil ya? Kalau pakai laptop, iya, Bu. Tapi kalau pakai Tidak. headset, udah jelas, Bu. Oh, oke. Oke, sekarang slide-nya udah kelihatan. Sudah, Bu. Oke, kemudian kita ini ada contoh lagi untuk cost effectiveness analysis ya. Jadi tadi untuk menilai keefektifan biaya. Sebenarnya sama aja sama yang tadi, cuman ini kita mungkin bisa lebih dalam lagi. Sebentar ini. Nah, oke, jadi di sini evaluasi ekonomi itu secara kuantitatif nanti dinilai yang mana dari program alternatif tadi yang paling bermanfaat secara biaya dan konsekuensi efektivitasnya terhadap pasien gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, ini evaluasi ekonomi memberikan informasi objektif, jadi berapa biaya yang harus ditanggung untuk setiap alternatif gitu ya. Oke, kita langsung lanjut ke yang sudah yang belum aja ya. Jadi cost effectiveness analysis ini dia membandingkan antara biayanya terhadap dampaknya atau outcome-nya. Nanti keluarnya jadinya seperti ini, CE ratio, yaitu biaya yang dikeluarkan per outcome yang dihasilkan. Gitu ya. Kita lihat aja mana yang
belum ada tadi. Nah ini, jadi CI ratio itu adalah total biaya. Tadi kan ada biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya berulang, biaya sekali gitu ya. Itu semua ditotalkan, kemudian dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Misalnya kesembuhan pasien, berapa lama, terus tingkat kesakitan pasien, kualitas hidup pasien, itu semua dikuantifikasi di sini. Nah, ini contoh pengukuran outcome-nya. Tadi gimana sih cara mengkuantifikasinya? Yang pertama adalah life year gain, durasi pertahanan hidup yang dihasilkan. Misalnya kalau pada pasien kanker, sebelumnya tanpa ada pengobatan tersebut, misalnya pasien tersebut diperkirakan hidup tinggal 6 bulan. Tapi dengan adanya treatment tersebut, hidupnya diperpanjang menjadi misalnya 3 tahun, berarti ada 2,5 tahun surplus, gitu kan? Nah, itu dihitung di sini, dikuantifikasi. Kemudian quality adjusted life year atau KALI. Nah, ini adalah kemampuan suatu status kesehatan terhadap durasi pertahanan hidup, gitu ya. Kemudian death averted, kematian yang dapat juga, gitu. Misalnya nih, oh penyakit ini biasanya kalau tidak ditangani bisa menyebabkan kematian, tapi dengan adanya misalnya transplantasi ginjal, akhirnya pasien tersebut akhirnya tidak meninggal, misalnya gitu ya. Nah itu dihitung. Lalu ada lagi symptoms free days, yaitu bebas gejala. Jadi di saat pasien itu merasa, oh mereka dirinya sehat, tidak punya gejala, itu dihitung berapa hari. Nah itu juga dikuantifikasi. Kemudian komplikasi yang dapat dihindari, contohnya nih, kalau pakai alternatif A, dia dapat side effect-nya apa aja, A, B, C, D, E. Kalau alternatif B, E, F, G, H. Nah, itu semua dikuantifikasi. Yang mana komplikasi yang paling sedikit, yang mana komplikasinya yang banyak, kayak gitu. Nanti diperhitungkan. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah ini setelah dikuantifikasi atau dirupiahkan. Gitu ya. Ternyata biaya untuk death averted itu adalah 50.000 per death averted, 30.000 per life year gain, dan 100.000 per quality life year, gitu ya, quality analysis life year. Nah, contoh gitu. Jadi nanti bisa dihitung nih tadi total biayanya yang di sini. Total biayanya berapa dibagi dengan manfaatnya tadi nih. Ini tambah ini dan tambah ini gitu ya. Oke. Nah, manfaat cost effectiveness analysis ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang objektif mengenai alokasi sumber daya, penghematan biaya RS. Makanya biasanya di sini adalah rumah sakit tertentu yang memiliki uh, tim farmakoterapi aja yang bisa melakukan uji-uji seperti ini. Tapi kalau rumah sakit kecil biasanya mereka tidak lakukan, gitu ya. Nah, data effectiveness ini diharapkan nanti itu disimpan dengan baik sehingga setiap orang yang melihat itu bisa melihat track recordnya, setiap percobaan klinis yang ada terjadi di dalam pasien sepanjang tahun, gitu ya. Karena apa? Karena bisa jadi uh, penyakit yang sama, tapi di beda tahun itu efeknya bisa berbeda. Kadang-kadang ada obat-obat tertentu, misalnya contohnya penggunaan antibiotik itu kan dari tahun ke tahun itu kan resistensi orang terhadap antibiotik berbeda ya. Nah bisa jadi efektivitasnya berbeda. Jadi data-data itu harus disimpan dengan baik, jadi kita bisa melihat, oh tahun sebelumnya percobaan klinikalnya seperti apa, biayanya bagaimana. Di tahun ini apakah masih relevan atau enggak, gitu ya. Oke, nah ini tadi contohnya ya. Misalnya ini ada program A dan program B, alternatif A dan alternatif B. Alternatif A itu biaya yang habis, tadi dengan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan lain-lain itu 50 juta. Gitu ya. Dan dari 50 juta ini bisa menyelamatkan 100.000 penderita. Berarti cost effectiveness ratio-nya adalah 500.000 per kehidupan. Sedangkan program B itu memakan biaya 50 juta juga, tapi hanya bisa menyelamatkan 15.000 orang penderita. Artinya untuk si alternatif B ini membutuhkan biaya 3.333.000 per kehidupan orang. Nah, kalau ditanya seperti ini,
Berarti program mana yang paling cost efektif? Program A atau program B? Program mana? Ada yang bisa jawab? Kalau program apa? Yang A, Bu ya? Ya, yang A ya. Karena yang A itu ternyata setiap orang atau setiap pasien hanya butuh biaya sebesar 500.000. Sedangkan yang B, setiap pasien butuh 3.333.000 gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Program A dipilih karena lebih cost efektif dengan program B. Nah, ini contoh yang berikutnya nih, analisis dari dua metode screening. Screening A membutuhkan biaya 10.000 per life year gain, sedangkan screening B membutuhkan biaya 40.000 per life year gain. Mana yang dipilih? A atau B? Yang mana? Ada yang bisa tebak? Yang cost berarti yang out. Ya, yang A juga ya. Nah, itu jadi sebenarnya tuh nggak gitu ribet ya. Kalau kita ngelihat cuman, oh, biaya langsung, biaya tidak langsung, itu kita pusing. Tapi setelah kalian bisa lihat, kok ini pokoknya kalau sudah dikuantifikasi itu pasti kelihatan banget. Pasti kalau kita ngomongnya cost efektif ya berarti cari yang paling minimal biayanya gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya yang berikutnya nih. Total biaya untuk alat suntik disposable ya. Total biaya pelaksanaan imunisasi 17,93%. Biaya operasional rata-rata 97,36%. Biaya investasi 2,56%. Pemeliharaan 0,08%. Nah, jumlah cakupan imunisasi itu adalah 16.417 suntikan dengan indeks pemakaian vaksinnya 66,4%. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalau Unijek ini beda ya, ini yang disposable. Ini yang Unijek. Kalau yang Unijek biaya pelaksanaannya 17,93, biaya operasionalnya 99,31%, biaya investasinya 0,58, biaya pemeliharaannya 0,11, jumlah cakupannya adalah 16.474 suntikan, dan indeks pemakaian vaksinnya 100%. Kalau tadi kan 16.400, indeks pemakaian 66. Kalau ini jumlah cakupannya 16.400 mirip, tapi indeks pemakaian vaksin 100%. Kira-kira yang mana yang paling cost efektif? Yang Unijek, Bu. Cek. Ya, jadi kita lihat di sini. Di sini secara biaya sebenarnya agak mirip ya, 17,93 dan 17,93. Terus biaya operasionalnya ini 99,31, ini 97,36. Jadi cuma beda selisih sedikit. Tapi indeks pemakaian vaksinnya itu berbeda jauh. 66,4% terhadap 100%. Maka walaupun terlihatnya gitu ya, secara biaya operasional kok lebih murah disposable, tapi secara kegunaan ternyata yang Unijek itu lebih berfungsi atau lebih bisa digunakan 100%. Jadi tidak ada yang terbuang. Maka Unijek yang akan dipilih. Jadi begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Belum. Saya mau share ini dulu file. Nah,
Ini filenya sambil saya share, jadi kalian bisa langsung download ya. Iya, baik, Bu. Udah diterima belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah sebenarnya mata kuliah kita itu kan seputar tentang cost effectiveness saja ya. Jadi saya sama Bu Ida sebagai eh, dosen pengampu mata kuliah yang sama, tadi sudah sepakat. Bentar saya baca kesepakatannya ya. Jadi, karena materinya ini agak berat, oke, kita akan pakai materinya itu adalah bentuknya soal esai aja ya. Jadi soal esai nanti kita akan ada contoh soal supaya kalian bisa belajar. Saya akan kirimkan ke PJ. PJ-nya siapa? Nia, Ibu. Oke, ke Nia. Nanti ke Nia saya kirimin contoh soal untuk kalian bisa pelajarin. Dan tadi kita sepakat ini mau pakai esai aja supaya nanti kita bisa lebih menilai eksplorasi kalian terhadap jawaban. Karena kalau PG takutnya begitu salah pilih udah salah, kita nggak bisa bantu nilai banyak. Tapi kalau esai kita masih bisa bantu gitu ya. Oke, jadi untuk materi sampai UTS ini kita sampai di cost effectiveness analysis saja ya. Untuk sisanya kita akan setelah UTS saja karena nanti setelah UTS itu lebih senggang waktunya. Setuju atau mau sampai mana nih? Sampai cost effectiveness yang hari ini ya, Bu, berarti. Iya, sampai yang sekarang aja. Nanti saya kasih semua slide-nya buat kalian pelajarin. Terus saya kasih contoh soalnya supaya kalian ada gambaran kira-kira kayak apa sih gitu ya. Untuk soal esainya berarti berupa kasus atau definisi atau apa, Bu? Bisa dua-duanya. Kayak tadi kan kalau perhitungan berarti kasus ya. Berapa soal, Bu, kira-kira, Bu? Tadi sih saya bilang sama Bu Ida, nggak usah kebanyakan. Paling maksimal 7, 7 ke 8 lah. Jadi nanti kayak gitu aja ya. Oke, gitu. Kita hari Oke, apa nanti kalau untuk kalau ujian? ada update, kalau ada apa, Ujiannya hari apa, Bu? Kita taruh nah, di... honestly saya juga belum dapat jadwal sih hari Oke. apanya. Ya, Kalau tadi kita baru dimintain untuk buat soal aja, tapi hari apanya belum dapat. ya, baik, Ibu. Hmm. Jadi nanti kalau misalnya ada update lagi antara saya dan Bu Ida, saya update ke PJ-nya aja ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah tidak ada yang tanyain, saya mau absen dulu deh. Ini ada 18 yang hadir di sini ya. Ya, saya absen dulu. Dia Ayu ada. Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir Bu. Yulita, Hadir, Ibu. Travelina, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Septi. Cuti, Ibu. Ini yang cuti ya Septi biar. Ayo dia, Hadir, Ibu. Ananda, Hadir, Bu. Putri, Putri Lestari, Kelas pagi kayaknya, Bu. Iskandar Hakim, Iskandar Hakim, Di partisipan tidak ada, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azara, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu.
Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir. Indah, Di partisipan ada, Bu. Partisipan ada, Ibu. Silvi Nuraini, Hadir, Ibu. Jarenia hadir, Ibu. Maaf kebentar, Bu. berarti yang tidak ada Iskandar Hakim, Putri Lestari Junaidi itu pagi, sama Septi Berta ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ibu, kalau mau minta jelasin sedikit aja, Bu, tentang jenis evaluasi ekonomi yang ada cost analysis, outcome analysis, eh, perbedaan signifikannya di mana, Bu? Bentar ya, saya lagi absen. Bentar, saya selesaiin dulu satu lagi. Septi Putri Iskandar. Oke, yang mana? Yang jenis evaluasi ekonomi, Bu. Dia terbagi menjadi 7, Bu. Cost analysis, cost outcome analysis. Sedikit aja, Bu, mungkin review gitu boleh nggak, Bu? Bagi menjadi 7. Itu slide yang Materi yang awal, Bu. lalu ya, yang awal. Bentar ya, Oh, cari materi dulu. Itu slide nomor berapa? Slide slide nomor berapa? nomor 8, Bu. Yang jenis evaluasi ekonomi. Kenapa tadi pertanyaannya? Perbedaan yang signifikan itu di antara satu sama lain itu di mana, Bu? Oh, ini di bawahnya kan ada penjelasannya kan. Kalau cost minimization itu kan berarti cari yang biayanya paling rendah. Kalau cost effectiveness berarti cari yang efektif dulu, ya kan? Efektifnya baru biaya. Kalau utility, sekalian saya itu jadi saya share saja sekalian slide-nya. Ini kan ya. Dia, Bu, betul, Bu. Oke. Kalau cost analysis kan tadi cuma analisa biaya doang kan, dari tiap alternatif berapa sih biayanya gitu kan. Kalau outcome analysis yang tadi tuh, yang kalau orang sakit terus dikasih kuesioner kualitas hidupnya gimana, terus sembuh atau enggak gitu, itu outcome analysis. Jadi hasil yang diharapkan sesuai atau enggak.
gitu. Tapi kalau depannya udah pada pakai kos gini, berarti kan ada relasi dengan biaya ya. Nah, kita lihat nih satu-satu. Kalau yang cost minimization analysis artinya biaya yang paling rendah. Kalau cost effectiveness berarti efektif dulu baru biaya. Kalau cost utility, nah ini efektivitas biaya dibandingkan dengan kualitas hidup. Tadi kan kualitas hidup ada yang di bagian ini ya, outcome analysis kan. Jadi kalau utility ini yang cost effectiveness dibandingkan dengan outcome analysis. Nah, kemudian kalau misalnya cost benefit analysis itu berarti mengukur semua hal yang baik. Jadi dari moneter tuh segi keuangannya, terus biaya totalnya dan manfaatnya gitu. Jadi cost benefit yang mana sih sebenarnya yang paling berbenefit buat si pasien ataupun buat rumah sakit gitu. Nah, kalau cost of illness berarti mengukur biaya total dari suatu penyakit. Kan saya pernah bilang ya, orang sakit itu yang diukur biayanya apa? Bukan cuma dia datang ke dokter, terus biaya dokter dan biaya obat, tapi juga termasuk sampai biaya transportasi, biaya makan yang nunggu, semuanya itu dihitung. Itu adalah cost of illness. Begitu Sally-nya ya tadi ya yang nanya. Iya Bu, makasih. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus, kita harus lihat dulu ya Bu, dia dari sisi apa dulu untuk bisa melihat cost-nya. Nanti kan pertanyaannya jelas. Secara cost effectiveness yang mana yang paling efektif kan gitu. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi? Cukup Ibu. Cukup ya. Oke. Pokoknya nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, kalian boleh tanya ke saya. Misalnya tanya lewat PJ-nya, terus minta tolong tanya ke saya juga nggak apa-apa. Tapi harusnya nggak bingung sih, karena yang bikin bingung mungkin teorinya aja. Tapi nanti pas sudah masuk ke dalam hitung-hitungan harusnya nggak bingung. Oke. Ya udah, berarti kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kelasnya ya. Baik, Bu. Iya Ibu. Oke, berarti kita ketemu besok di mata kuliah ilmu komunikasi. Jangan lupa nanti tinggal kalian besok harus ready, siapapun yang maju duluan ready gitu ya. Saya udah terima grupnya. Berarti diacak ya, Bu, nggak sesuai urutan kelompok. Nanti saya acak pas lagi kuliah ya. Baik, Bu. Oke, Oke, Bu. kalau gitu saya selesaikan kelas kita malam hari ini. Kita ketemu lagi besok di mata kuliah IKK. Selamat malam dan salam sehat buat kita semua ya. Saya izin live. Terima Malam kasih, Bu. Ibu. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam Bu, terima kasih.